Izin memperkenalkan diri, nama saya Gadin Nur Fajri. Saya berasal dari SMA Taruna Nusantara Magelang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya saya yang berjudul Budaya Menulis Menggunakan Tangan sebagai pembentukan motorik halus dalam mendidik kepribadian generasi muda. Presentasi ini akan saya mulai menggunakan pertanyaan mengapa kita harus mampu menulis dengan baik. Mengapa tulisan itu sangat penting untuk kita. Yang pertama adalah kecakapan yang wajib dimiliki di dalam semua aspek kehidupan. Menulis merupakan kecakapan dasar yang harus dimiliki setiap orang. Setiap bidang dalam kehidupan pastinya diperlukan kecakapan untuk menulis. Tulisan digunakan untuk menerjemahkan pesan yang akan kita sampaikan kepada orang lain secara tidak langsung. Seperti contohnya dalam dunia pendidikan, tulisan digunakan untuk membuat tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Di bidang kesehatan, tulisan digunakan untuk menerjemahkan resep-resep penting dan komponen kesehatan lainnya. Dan masih banyak terdapat di bidang-bidang lainnya. Kemudian tulisan juga digunakan untuk membuat dokumen-dokumen penting. Terdapat beberapa dokumen yang mengharuskan penulisnya menulis menggunakan tangan. Salah satunya adalah pembuatan riwayat hidup, surat lamaran, dan sebagainya. Hal tersebut membuat setiap orang harus memiliki kecakapan dalam menulis. Yang ketiga adalah melatih motorik otak. Menulis menggunakan tangan diperlukan untuk melatih motorik otak. Keterampilan menulis ini dikuasai oleh seorang anak secara bertahap. Secara fisik, otot-otot seorang anak belum siap untuk belajar menulis sebelum usia 6 tahun. Sehingga hal itu perlu pelatihan dan pembiasaan agar kemampuan motorik halus tersebut dapat berkembang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh otak. Perkembangan motorik tersebut disertai perkembangan respon tubuh yang berpengaruh pada kepribadian manusia. Kemudian kita akan masuk kepada analisis masalah. Masalah-masalah apa saja yang akan kita bahas di dalam topik ini dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah budaya kita yang semakin luntur. Semakin lama zaman ini akan semakin sulit untuk dikendalikan. Beragam ancaman datang dan memunculkan perubahan. Salah satunya adalah budaya dalam menulis. Menulis merupakan peninggalan dari para leluhur kita. Menulis adalah ungkapan perasaan yang sesungguhnya. Melalui tulisan dapat diketahui kepribadian seseorang dan dapat dilakukan pendidikan kepribadian yang baik. Masalahnya banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Kemudian masalah yang kedua adalah teknologi sebagai penghalang budaya menulis dan sebagai sumber ancaman. Saat ini teknologi berkembang dengan sangat cepat. Banyak hal tradisional yang digantikan oleh teknologi. Salah satunya adalah budaya dalam menulis. Seperti contohnya dahulu seorang apabila hendak mengirimkan pesan dapat melalui surat yang ditulis. Namun sekarang sudah berkembang dengan menggunakan surat elektronik atau biasa kita sebut dengan email. Namun hal ini perlu diantisipasi. Semua teknologi pasti ada sisi negatifnya. Surat elektronik dan media elektronik lainnya dapat menimbulkan penyalahgunaan seperti penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah perubahan budaya menulis mengakibatkan kepribadian luntur. Dahulu orang sangat rajin dalam menulis suatu hal, seperti saat surat menyurat, membuat riwayat hidup, memo, dan lain-lain. Namun sekarang kebanyakan orang seperti dimanja dengan hadirnya teknologi. Seseorang akan memilih mengetik menggunakan alat tik daripada menulis menggunakan tangan. Hal ini menunjukkan kecenderungan manusia dalam memilih apa saja yang instan. Tetapi hal ini tidak selamanya baik. Memang menulis dengan tangan memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga. Menulis menggunakan tangan adalah cara yang digunakan untuk menumbuh kembangkan ketelitian, kerapian, dan kesesuaian. Namun hal ini seringkali diabaikan oleh orang-orang yang menganggap remeh menulis menggunakan tangan. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah tulisan tangan mencerminkan kepribadian. Tulisan manusia bisa mencerminkan kepribadiannya. Banyak yang dapat dilihat secara tidak langsung melalui tulisan. Seperti tulisan yang tebal menandakan seseorang yang memiliki emosi kuat dan bisa cepat bereaksi. Kemudian tulisan yang tipis, artinya mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja adalah pindah tempat kerja, mudah berganti topik, dan sebagainya. Kemudian tulisan tegak lurus, cara pikir seseorang yang rasional dan berdasarkan logika. Orang-orang yang memiliki tulisan tegak lurus dapat dipercaya dan mampu mengontrol emosi.
Selanjutnya adalah tulisan yang miring ke kanan. Adalah tulisan yang dimiliki oleh seseorang yang mudah bergaul, seperti mengambil langkah sesuatu lainnya sesuai kata hatinya. Tipe ini juga termasuk orang yang menghargai orang lain. Kemudian adalah tulisan yang miring ke kiri, yaitu seseorang introvert atau pendiam. Baiklah, itulah beberapa aspek kepribadian yang dapat ditinjau berdasarkan gaya tulisan. Gaya tulisan seseorang tersebut dapat dijadikan analisis sebagai langkah awal dalam mengetahui kepribadian seseorang. Yang berikutnya adalah menulis menggunakan tangan sebagai pemerkuat ketelitian. Sejak dari kecil, kita sudah dibiasakan untuk menulis hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat kesulitan menulis menjadi lebih kompleks. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan. Menulis merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendidik karakter yang baik dan bermanfaat. Walaupun teknologi sudah berkembang dengan pesat, namun tetap masih ada kekurangannya, sehingga hal tersebut jangan menjadikan kita malas dan membuat ketergantungan. Kita masih butuh menulis menggunakan tangan. Ketika kita menulis, maka kita diharuskan untuk fokus agar tidak terjadi kesalahan. Mata kita menjadi lebih tajam dalam melihat sesuatu. Ketelitian dalam hal ini sangat digunakan agar kita tidak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan. Ketelitian juga digunakan dalam pemilihan kata. Dengan menggunakan tulisan tangan, maka penulis akan berpikir lebih besar agar kalimat memiliki urutan kata yang benar. Ketelitian ini dapat diimplementasikan di dalam kehidupan. Orang yang terbiasa teliti dapat menulis, maka ia akan cenderung untuk teliti dalam melakukan suatu hal, sehingga sangatlah bermanfaat apabila kita membiasakan menulis menggunakan tangan agar ketelitian kita dapat membuat kepribadian yang baik dan teliti. Pembahasan yang tidak kalah penting selanjutnya adalah merubah kepribadian melalui grafoterapi. Grafoterapi adalah peningkatan kepribadian dengan cara mengubah tulisan tangan. Tujuannya jelas adalah mengubah kebiasaan negatif seseorang dan menggantinya dengan kebiasaan positif. Selain itu, grafoterapi juga berguna untuk mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Ada beberapa prosedur yang harus ada dalam grafoterapi, yaitu pengulangan dan konsistensi. Dalam ilmu psikologi grafologi dikembangkan oleh Louis Cleage yang mengemukakan bahwa tulisan tangan adalah bentuk pernyataan diri dan mencerminkan kepribadian seseorang. Cara kerja grafoterapi adalah bagaimana kita mengubah kepribadian, pola pikir, serta cara pandang seseorang dengan memintanya untuk menulis. Tahap awal adalah menganalisis tulisan tangan orang, lalu setelah diketahui masalahnya, maka orang tersebut akan diminta untuk menulis dan memperbaiki tulisannya untuk jangka waktu tertentu, biasanya selama 30 hari. Nanti hasil akhirnya yang berubah bukan hanya tulisan tangan, namun juga kepribadiannya akan berubah dan akan merasakan perubahan, bahkan biasanya sebelum 30 hari pun perubahan sudah dapat dirasakan. Setiap bentuk huruf yang ditulis oleh seseorang yang memiliki kecenderungan positif dan negatif. Dalam grafoterapi, seseorang grafologis akan mengarahkan orang untuk memperbaiki kecenderungan negatif tersebut menjadi kecenderungan positif. Setelah kita melihat mulai dari analisis masalah, pertanyaan mengapa tulisan itu sangat penting, hingga pembahasan terkait bagaimana cara perubahan kepribadian dengan cara menulis, kita akan mendapatkan kesimpulan diantaranya adalah budaya menulis merupakan warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Pada saat ini, menulis dijadikan kecakapan yang harus dikuasai oleh seluruh masyarakat karena hal tersebut terdapat di berbagai aspek kehidupan. Menulis memiliki banyak manfaat, terutama sebagai penstimulus motorik halus manusia. Hal tersebut juga berkaitan dengan kepribadian. Tulisan yang baik mencerminkan kepribadian yang rapi dan bersih. Tulisan yang buruk mencerminkan kepribadian yang berlawanan, namun tetap dengan analisis yang panjang dan dinilai melalui aspek lain. Terdapat banyak masalah dan ancaman yang membuat budaya menulis tersebut semakin luntur, seperti teknologi, kemalasan, dan rasa serba instan membuat orang menjadi tidak suka menulis menggunakan tangan. Sehingga apabila hal tersebut terus dilakukan, maka akan berdampak pada kurangnya orang yang menulis menggunakan tangan dan juga berpengaruh kepada kepribadiannya, terutama dalam ketelitian dan juga hal-hal yang mendukung ketelitian.